Kita semua tahu, bahkan Tuhan mengingatkan bahwa Dia adalah penjaga hidup kita, manusia ciptaannya. Kalau Dia sudah ciptakan, Dia pasti akan jaga kita. Bahkan gambaran seperti gembala menjaga domba, atau seperti seorang ayah menjaga anak-anaknya. Namun hari ini kita akan fokus kepada bagaimana penjagaan seperti seorang ayah kepada anak-anaknya. Karena pada saat seorang ayah menjaga seorang anaknya, dia sebenarnya tidak sekedar menemani anak itu tidur atau meninabobokan anak itu dengan dongeng-dongeng sampai dia terlelap. Tetapi penjagaan dari seorang ayah kepada anaknya adalah sebuah penjagaan yang membuat anak itu bertumbuh menjadi makin kuat, makin tangguh, bisa mandiri, tetap hidup dekat dengan sang ayah, tetapi dia juga bisa lalu kemudian bergerak dan maju menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, kuat, kokoh, dan menghadapi segala tantangan dengan kemauan yang keras dan bertekad baja sampai tidak pernah dia berhenti berusaha, tidak menyerah kalah. Tapi banyak kali memang kita menganggap bahwa penjagaan Tuhan itu adalah justru membuat kita menjadi manja. Membuat kita jadi akhirnya, sudah ada Tuhan yang menjaga, saya diam saja. Ada Tuhan yang menjaga, untuk apa saya juga menjaga sesama saya atau jaga diri saya? Kan sudah ada Tuhan. Konsep ini adalah sesuatu yang keliru. Karena sesungguhnya Tuhan kita menjaga bukan untuk menjadikan kita seperti anak manja yang mudah bermurang durja. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani hari ini dari ayat di Ibrani pasal 12 ayat 5-13. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di mana terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap ganjaran waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Tapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tapi menjadi sembuh. Jelas sekali ungkapan di dalam kitab Ibrani ini mau mengingatkan kepada setiap kita tentang bagaimana pola penjagaan Tuhan kepada manusia, yang digambarkan seperti pola seorang bapa yang menjaga dan mengasuh anaknya. Di dalam pengasuhan tentu saja ada pengasahan. Saat seorang ayah yang mengasuh anak-anaknya, maka dia juga akan mengasah dengan didikan-didikan. Dan didikan ini dalam bahasa Yunani digunakan kata paideia, yang berarti sebenarnya memang ada tindakan ketegasan di sana, juga ada sebuah pembentukan di sana, dan paideia itu juga bicara tentang sebuah pendidikan dengan sebuah pola pelatihan yang melatih anak, bukan menjatuhkan dia di dalam kejatuhannya, tetapi membangkitkan semangat dia saat dia jatuh. Bahkan saat dia tertatih-tatih waktu dilatih, kita mendampinginya agar makin terlatih, tidak menyerah kalah. Sehingga dikatakan tadi, jangan putus asa bila Tuhan memperingatkan kita. Dan bahkan dikatakan Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ingat, Tuhan bukan saja mengajarkan kita dengan teori, tapi Dia juga bisa menghajar kita dengan caranya yang ajaib. Dia bahkan dikatakan dengan lebih tegas lagi, menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Dan lebih lanjut seperti ayat yang tadi kita renungkan, dari ayah kita sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Justru kekuatan seorang ayah bukan sekedar dia meninabobokan dan membuat anak-anaknya menjadi manja kepadanya, tetapi
Seorang ayah justru juga mendidik dengan ganjaran-ganjaran, dan justru itu yang membuat mereka dihormati. Dan karena itu memang ganjaran itu susah pada saat kita alami memberikan duka cita, tetapi itu hanya sementara karena buahnya adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu, kalau kita mau disebut sebagai anak-anak yang kuat, bukan anak-anak yang gampangan, atau dikatakan tadi kalau kita bebas dari ganjaran yang harus diderita, kita itu anak-anak gampang yang manja, anak-anak gampang yang sebenarnya bukan anak sah dari Tuhan kita. Kalau kita anak Tuhan, maka kita harus siap dididik oleh Tuhan. Kalau kita justru menghindar dari didikan itu, kalau kita tidak sadar bahwa Tuhan jaga kita bukan untuk menjadi anak manja yang mudah bermuram durja, yang mudah lalu kemudian protes, bahkan tidak bisa menerima keadaan, tapi lalu menyerah kalah pada keadaan. Maka sesungguhnya Tuhan ingin kita terus bertumbuh, makin bertekad baja untuk semangat bekerja sambil tetap hidup bersahaja. Artinya, Allah kita membuat kita punya tekad yang kuat untuk melangkah terus dan tidak pernah menyerah kalah, semangat bekerja dan berusaha, berjuang yang tinggi. Begitu pula tetap hidup bersahaja. Apa artinya bersahaja? Apa adanya, tanpa dibuat-buat, tanpa sandiwara, bersahaja sederhana, sebagaimana adanya Dia, ikhlas, tulus, dan tanpa pura-pura. Tuhan mengasihi kita sekalian. Ayo ingat bahwa kita bukan anak manjanya Tuhan, tapi kita anak yang terus dilatih untuk memuja Tuhan di dalam segala keadaan hidup kita. Berjuang terus, Tuhan selalu berkarya buat kita. Dia tak henti bekerja membentuk kita, menjadikan kita anak-anak yang tangguh, bertekad baja, semangat bekerja, dan hidup bersahaja. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.